Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqil yudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajam munira. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqqih fid din. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya, kudrat iradatnya kita alhamdulillah bisa bertemu muka, bermuajahah, bersilaturahim di acara berbagi tausiah, berbagai wawasan, pengalaman, juga saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Ini adalah tiada lain tiada bukan terwujud, tercipta karena adanya izin Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sebelum apapun kita mengata, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah. Dan begitu pula semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkekalan melimpahkan salawat dan salam kepada junjunan alam, junjunan kita semua, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya, juga seluruh sahabatnya, juga para tabi'innya, dan begitu pula kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Pertama-tama, Al-Fakir selalu berdoa kepada Allah, semoga saudara-saudari Al-Fakir, kaum muslimin muslimat, sebangsa, setanah air, juga dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur yang panjang dan berkah, membukakan pintu rezeki milik yang seluas-luasnya, dan diberikan kita panjang umur yang berkah, juga disukseskan kehidupan kita fid darain, yakni fid dunya wal akhirah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di antara kita ada yang lagi kurang sehat atau lagi ditimpa musibah atau ujian oleh Allah, semoga cepat diangkat musibah itu dan semoga dibebaskan, diluruskan dari ujian itu dan diberi, diganti, dibalas oleh Allah dengan nikmah yang kita idam-idamkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua diberi keturunan, anak cucu yang soleh-solihah, sehingga berguna bagi bangsa, nusa, agama dan negara. Insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia ini adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, yang tidak boleh kita untuk melupakan, melemahkan, atau menganggap sepele nikmat yang sebesar ini. Alhamdulillah. Kita diciptakan sebagai umat manusia.
adalah sebagai makhluk Allah yang sangat mulia. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad karramna bani Adam. Jadi benar-benar manusia itu adalah ciptaan Allah yang sangat mulia. Dibanding dengan malaikat, mulia manusia. Dibanding dengan jin, setan, masih mulia manusia. Apapun ciptaan Allah di muka bumi ini atau di luar muka bumi ini, tidak ada yang lebih mulia, yang melebihi manusia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oleh nikmat yang sangat istimewa ini, ayo kita bersyukur, bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jauhi larangan Allah dan kita lakukan, amalkan apa yang diperintahkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Tentunya kita hidup di dunia ini tentu tidak akan lepas daripada cobaan, ujian, karena itu adalah resiko, karena itu adalah fitrah. Adanya surga, adanya neraka. Oleh karena itu, kita di dunia ini ada nikmat, juga ada azab, ada ujian, ada cobaan, dan lain-lain. Ujian, cobaan, kalau kita sikapi dengan ilmiah, kita sikapi dengan menurut anjuran yang telah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya itu adalah akan menjadi nikmat. Seandainya yang terasa oleh kita nikmat seperti apa? Wah, kita hidup sehat, afiat, harta banyak, uang banyak, kenalan banyak, jabatan tinggi. Tapi itu belum tentu menjadi nikmat. Itu pun kadang menjadi ujian bagi kita. Kuatkah kita? Amankah keimanan kita dengan diberi kesenangan, keluasan, kelelegaan, kepangkatan seperti itu? Tidak sedikit manusia-manusia yang akhirnya terperosok, akhirnya jatuh ke lembah kehinaan oleh karena nikmat-nikmat yang dianggap nikmat seperti itu, padahal itu adalah ujian bagi kita semua. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita, apapun yang Allah kasihkan, kenikmatan kepada kita ataupun cobaan kepada kita, semoga menjadi satu akibah yang baik, yang bisa mendapatkan kita rahmat Allah, dan pada akhirnya kita dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, Isyair telah berkata, "Idza dhahabal itab falaisa wudun wa yabqal wuddu ma baqiyal itab." Di kita diterpa, diuji oleh berbagai macam kesedihan, kesakitan, terangan, hujatan, berbagai macam. Itu adalah tanda adanya cinta. Ya, seperti apa ya, kita misalkan dalam hal segala masalah selalu dikritik oleh orang, selalu diperhatikan oleh orang. Ya, jangan kita sedih atau putus asa. Mungkin dengan kritikan, mungkin dengan terpaan kepada kita, ya mungkin itu adalah tidak semua jelek. Tidak. Mungkin itu karena adanya cinta terhadap kita. Ya makanya kita ya bukan sekarang-sekarang saja ya. Ya dari semenjak dulu lah. Semenjak dulu waktu muda ya. Di dalam hal kepemerintahan ataupun di dalam hal kemasyarakatan. Kadang-kadang ada suatu tokoh ya selalu dikritik. Salah sedikit langsung komentar rame. Ya, di dalam hal kepemimpinan. Di kampung, di desa, di kota. Ya, level kampung, level desa, level kecamatan, ataupun level nasional. Ya, kita jangan gusar. Jangan bingung. Dan jangan kita tanggapi dengan selalu kejelekan. Karena biasanya orang mengkritik kita
Banyak yang berdasarkan karena cinta. Supaya apa? Supaya kita lebih baik dan bisa introspeksi diri. Sehingga kita lebih mendadani dan lebih memperbaiki sikap, ucapan, dan lampah laku kita. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Beda dengan kita sudah bebas, tidak ada kritikan, tidak ada hujatan, tidak ada ini dan itulah. Kita udah nyaman aja, nyaman aja. Udah istilahnya udah oke bos, oke bos, oke bos terus. Ya justru dengan cara itu kita bisa hancur karena kita merasa hebat, kita merasa gagah, kita merasa sukses, dan kita merasa lebih daripada yang lain sehingga hidup kita tidak terkontrol dan tidak yang ngontrol. Akhirnya kita bisa jatuh ke lembah kerusakan atau ke lembah kehancuran. Jadi intinya kita harus tegap. Kita harus selalu tenang. Kita harus selalu bukan suudzon ya, husnuzon saja. Jadi kita ya selalu tegap, tenang, bijak. Ya maksudnya pas ada kritikan, wah kita langsung drop. Jangan. Karena adanya kritikan, adanya hujatan, di situ insya Allah adanya kecintaan terhadap kita. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi jangan gini, pas orang menghujat, wah kita naik amper, terus kita melawan. Akhirnya sama-sama. Jadi bukan kebaikan yang akan timbul, malah kejelekan yang akan terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini insya Allah Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurat, yang mana amalan aurat ini adalah sangat dahsyat, sungguh dahsyat. Kesempurnaan khosiat surat Al-Ikhlas. Sebesar apapun, sesulit apapun yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, yang kita hajatkan, kalau kita ini amalkan surat Al-Ikhlas cara seperti ini, insya Allah dikabul secara kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya seperti ini. Kita puasa 7 hari. Kita puasa 7 hari. Atau berapa hari saja, yang penting ini kan yang diwiridkan surat Al-Ikhlas yaitu kulhu sebanyak 100.000. Kalau misalkan tamat dalam 3 hari, ya berarti 3 hari puasanya. Kalau misalkan tamatnya dalam 7 hari, berarti 7 hari kita puasanya. Jadi intinya selama kita membaca surat Al-Ikhlas, mewaridkan surat Al-Ikhlas, maka kita harus puasa. Jadi puasanya puasa sebaiknya kita ma'riyadoh. Ma'riyadoh itu maksudnya kalau kita puasa ya jangan terlalu banyak aktivitas, misalkan kemana ya kita misalkan kemana keluar daerah nggak boleh. Jadi kita tetap di rumah, ya paling kita bisa ke kebun atau ke ladang atau ke pasar nggak apa-apa. Tapi jangan keluar rumah jauh maksudnya. Dan apapun perbuatan-perbuatan kemaksiatan ya kita hentikan ya. Hentikan. Ini harus dapat dulu ya surat Al-Ikhlas itu 100.000 dulu. Berapa hari saja gitu ya. Selagi ngamal kita sambil puasa. Tuh, terus setiap kita habis ngamal, kita minta apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan, dan apa yang kita inginkan. Minta kepada Allah. Cara minta kita caranya sambil bersujud. Di dalam sujud kita meminta kepada Allah. Sebaik-baiknya meminta. Sehusu-husunya meminta. Kosongkan hati kita dari segala apapun. Terkecuali kita ingat kepada Allah. Dan minta kepada Allah tujuan, cita-cita, keinginan yang kita kehendaki. Setelah tamat itu kita puasa ya. Kita dawamkan surat Al-Ikhlas ini setiap
habis sembahyang fardu 101 ya, 101 kali. Insya Allah kalau kita punya hajat, kalau kita punya tujuan, punya keinginan, punya cita-cita, insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secepat mungkin, insya Allah. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar, yang menemukan suara Al-Fakir. Al-Fakir ijazahkan ridho lillahi ta'ala. Dan Al-Fakir sarankan yang mau mengambil, yang mau mengamalkan, ucapkan qabil tuh, dan nanti Al-Fakir ijabkan langsung dari sini insya Allah. Dan jangan lupa ringankan tangan kita untuk subscribe, yang belum subscribe juga like dan komen. Dan juga share, bagikan video ini kepada siapapun Anda itu dan saudara, kenal dan keluarga yang memerlukan aurat ini. Insya Allah bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini adalah suatu wasilah kita dicintainya dan kita lebih dekat kepadanya, dan apapun keinginan kita diwujudkan oleh Allah dan kita dijauhkan dari segala apa yang kita tidak inginkan. Inilah yang Al-Fakir bisa haturkan, Al-Fakir bisa bagikan, dan Al-Fakir ini jajahkan. Sekian demikian. Al-afi minkum. Mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan. Innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.